Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Beni Pino di channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi hari ini saya juga akan melakukan wiring tahap 3 pada bahan serut koleksinya Pak Joko. Jadi ini ada di video saya sebelumnya ya, nanti mungkin linknya insya Allah akan saya sertakan di kolom deskripsi dan juga komentar. Jadi teman-teman nanti bisa melihat untuk tahapan-tahapan dari mulai wiring tahap 1, wiring tahap 2, dan ini adalah wiring tahap 3 teman-teman. Jadi bisa dilihat ini untuk percabangannya sudah imbang semua ya. Jadi nanti pada wiring tahap 3 ini kita langsung melakukan cutting saja, karena tidak perlu ada pengelosan lagi ya, karena keseimbangan cabang sudah sesuai. Namun sebenarnya ini masih di masa penyembuhan ya teman-teman. Jadi masih banyak untuk bekas-bekas dari wiring tahap 2 itu terlalu dalam. Nah ini adalah pentingnya kita dalam mengkontrol kawat pada bahan serut teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan lepas kontrol ya, karena ini lukanya sangat dalam. Cuma kalau misalkan ini tetap kita loskan kembali, untuk cabangnya ini nanti malah terlalu besar, over nanti besarnya. Jadi malah nggak imbang kalau sama batang utamanya atau batang gerak dasar utamanya ini teman-teman. Jadi itu juga menjadi suatu dilema ya. Kalau nggak segera dikawat nanti malah percabangannya jadi over, tapi kalau dikawat ya masih menunggu penyembuhan. Tapi tidak terlalu masalah, nanti kita bisa lakukan kesembuhan penyembuhan kambium melewati atau tarikan kambium dari anak-anak cabang saja. Oke teman-teman, jadi ini langsung saja. Ini kebetulan sudah di pruning sama Pak Joko. Jadi saya tinggal proses wiringnya saja teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman untuk wiring tahap 3-nya, dan sudah saya proses di tahapan cutting juga teman-teman. Nah ini sudah saya cutting, tidak perlu ada pengelosan lagi untuk cabang utamanya, karena ya ini sudah imbang semua. Nah ini kan udah proporsional semua teman-teman, dari besaran batang kemudian ke cabang kayak gini. Ini kan udah imbang semua, jadi kita lakukan cutting nggak apa-apa. Oke, jadi ini tampak depannya seperti ini. Jadi nanti untuk konsep-konsep tema grouping seperti ini, karena berbatang banyak, itu diusahakan setiap batang memiliki kanopi sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi kanopi 1, kanopi 2, kanopi 3, kanopi 4, 5, dan 6, 7. Dan perlu diperhatikan juga untuk tema-tema grouping ini, sebisa mungkin kita membuat ruang dimensi. Jadi
cabang-cabang yang bagian batang-batang bagian belakang ini nggak ketutup dengan batang-batang bagian depan teman-teman. Dan juga penataan cabang-cabang ya, sebisa mungkin tidak nge-cross lah, jadi batang belakang tetap kelihatan. Nah itu secara nggak langsung nanti perspektif kita akan menganggap pohon ini memiliki kedalaman ruang dimensi, seperti itu teman-teman. Jadi untuk konsepnya tentu saja ini untuk bentangan kanopinya lebih panjang yang sini ya, karena ini kan pohon condong ke arah kiri teman-teman. Jadi bentangannya lebih condong ke arah kiri, kemudian diperkuat juga dengan perakaran yang ada di bawahnya. Jadi perakaran ini berfungsi memberi kesan kenapa pohon ini tidak rebah ke kiri, karena ditopang oleh akar ini ya. Terus untuk bagian belakang juga sudah oke, sudah sangat cantik, tertata dengan rapi dan memiliki gap yang sama ya teman-teman. Nah ini kan memiliki alur rebah yang sama untuk bagian cabang. Nah memang ada beberapa PR ya untuk kedepannya. Jadi di sini perlu ada pengisian, entah nanti pakai cabang ini atau cabang ini. Jadi belakang itu kalau bisa benar-benar ketutup teman-teman. Dan juga perlu penyembuhan luka ya. Jadi luka pada tahapan bearing tahap 1 sebenarnya masih ada, cuma nanti insya Allah bisa disembuhkan oleh anak-anak cabang ini teman-teman. Nah ini juga perlu diperhatikan, bukan hanya dari bagian depan dan belakang, tapi harus kita lihat juga bagian dari atas. Nah sebisa mungkin tidak ada cabang yang ketutup. Jadi perspektif kita adalah sebagai matahari. Jadi matahari itu menyinari setiap cabang itu kelihatan. Jadi nutrisi dari matahari itu rata menyebar di setiap cabangnya. Kalau dilihat dari atas kan tidak ada cabang yang ketutupi ya teman-teman. Seperti itu juga perlu diperhatikan. Oke. Jadi ini juga perlu ada pengisian sebelah sini. Sebenarnya untuk batang bagian belakang ini juga perlu agak panjang lagi. Mungkin finalnya nanti sampai segini teman-teman. Finalnya nanti sampai segini. Jadi kita menggunakan cabang-cabang terusan ya. Bagaimana caranya biar bisa sampai sini. Kemudian tentu saja untuk bagian bentangan sebelah kiri juga agak panjang sedikit nanti. Mungkin sampai segini aja. Nah kita menggunakan cabang-cabang terusan lagi agar memberi kesan cabang ini ngepen, jadi besar mengecil seperti itu ya. Jadi dari pohon ini kita bisa belajar, menurut konsepan saya, konsep programan saya itu lebih condong ke arah keseimbangan cabang dulu. Nah ini kan besar, ini cabangnya udah besar, udah sangat imbang sekali ini teman-teman. Nah itu nanti kalau misalkan kanopinya jadi atau kerapatan rantingnya jadi, itu nanti daun bisa sangat kaku teman-teman. Jadi kita puk-puk kayak gini dia sangat kaku. Kalau misalkan rantingnya nanti sudah benar-benar rapat. Jadi nanti tahapannya adalah cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, jadi ranting nanti bisa benar-benar rapat nanti kalau pondasinya kita perbesar dulu. Nah itu gunanya untuk pembuatan pondasi cabang itu kita besarkan dulu, maksud saya yaitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ranting itu nanti benar-benar rapat, otomatis untuk daunnya juga benar-benar rapat. Jadi teman-teman yang masih bertanya-tanya bagaimana cara merapatkan daun, caranya cukup gampang. Teman-teman rapatkan saja dulu perantingannya. Nanti daun itu akan menyesuaikan ukurannya sendiri. Pasti benar-benar rapat dan mengecil dengan sendirinya. Oke, jadi ini saya rasa sudah cukup. Jadi tetap ikuti channel saya untuk kelanjutan tahapan-tahapan yang akan saya lakukan dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.